Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Servus. Em, karena kemarin ada yang menanyakan bagaimana proses mudik saya dari Jerman ke Indonesia, maka saya akan membuatkan sedikit apa ya, apa sebuah video atau mungkin rekaman yang bisa menggambarkan bagaimana atau menceritakan bagaimana perjalanan saya kemarin bulan Oktober tanggal 13-14an perjalanan dari Jerman Bandara Frankfurt ke Indonesia. Jadi waktu itu tanggal 13 kalau nggak salah saya sudah ada di Bandara Frankfurt dan salah satu syarat untuk ke Indonesia memang masih meminta PCR test atau yang RT ya, yang real test. Jadi dia membutuhkan waktu yang lama, bukan yang antigen. Jadi di Bandar Frankfurt itu saya pakai Centogene. Di Centogene itu kita bisa tes dan kita bisa membayar sesuai tes yang kita pesan. Jadi ada yang bisa paket kilat, bisa paket paling murah, dan lain sebagainya. Nah, saya kemarin kebetulan milih paket yang paling murah, kalau nggak salah harganya 60 euro. Di situ masa tunggunya 24 jam kalau nggak salah sampai hasil keluar. Tapi ternyata setelah saya pagi-pagi tes, ternyata setelah 4 jam 8 tes kalau nggak salah jam 1 udah keluar hasilnya. Jadi nggak sampai 24 jam ternyata udah keluar hasilnya dengan membayar yang segitu. Kemudian salah satu tips ketika akan terbang ke Indonesia, saran saya adalah kita membeli tiket yang mana sampai di Indonesianya pagi. Atau kebetulan saya kemarin pakai Qatar, saya pesen yang sampai Indonesianya kemarin kalau nggak salah landing jam 8-an atau jam 7 kalau nggak salah. Jadi kita sampai Indonesia pagi. Jadi sebelum itu saya waktu check in di Frankfurt kebetulan sudah diminta juga PCR atau infung atau vaksin. Nah, karena kemarin tuh saya itu baru 1 kali vaksin di Jerman dan 1 kali Genesena, atau kalau di Jerman itu ada istilah orang yang sudah pernah kena corona dan sembuh itu disebut Genesena. Jadi karena saya alhamdulillah sudah pernah kena dan sembuh, saya untuk peraturan di Jerman saya sudah dianggap fully vaccinated atau vaksin full. Nah, dengan menunjukkan, jadi kita punya aplikasi yang dibikin sama pemerintah Jerman, dan dari aplikasi itu sudah ada kayak barcode-nya gitu. Jadi kita pakai QR code udah bisa masuk. Nah, kebetulan waktu itu ada nggak sengaja ketemu satu temen dari Indonesia juga yang akan ke Indonesia for good. Jadi udah pulang kampung total. Di situ kita bareng. Nah, teman saya tuh ngasih tahu udah install eHAck belum atau apa gitu ya. Tapi ternyata punya saya itu eHAck dan lain sebagainya yang aplikasi dari Indonesia tuh error terus nggak bisa digunakan. Jadi ternyata sampai di Indonesia pun manual pun masih bisa. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu repot-repot kalau memang diinstal aplikasi dari Indonesia yang nggak bisa. Baru ingat namanya Peduli Lindungi. Nah, karena itu belum bisa, ada nanti manualnya, boleh kok dipakai manual nanti pas di Indonesia. Nah, kemudian kita terbang transit sebentar di Qatar sampai di Indonesia pagi, dan kita kayaknya merupakan rombongan pesawat landing pertama yang dari luar negeri. Jadi itu masih sepi, kita ngantri. Antrian pertama itu kita harus mengisi, kalau nggak salah, data kedatangan pesawatnya apa, landing jam berapa, dari mana, gitu-gitu. Nah, kita di situ kemudian dicek semuanya. Dicek PCR-nya, kemudian dicek suhu tubuh kalau nggak salah, dan apa lagi ya, pokoknya ada selembaran kayak gitu yang harus kita isi. Maka akan lebih baik kalau kita sudah membawa pulpen lebih dulu ketika melakukan perjalanan, dan disiapkan di tempat yang kita mudah ngambilnya gitu, jangan di dalam koper yang udah di wrap gitu kan, jadi kan susah. Kemudian jangan lupa juga mungkin sediakan makanan ringan atau minuman di tas yang di kabin, atau yang gampang diambil lah, karena kita untuk proses administrasinya masuk
dari landing ke masuk ke karantina itu agak repot dan lama, jadi akan lebih baik kalau kita siap-siap makanan gitulah, minimal atau minuman. Kemudian yang paling penting juga karena saya pelajar, jadi kemarin diminta itu wajib ya, wajib ditunjukkan. Jadi diminta untuk kayak apa namanya, Ausweisnya atau apa sih, kartu pelajar, karena itu syarat orang boleh apa enggak karantina di Wisma Atlet atau di Pasar Rumput. Jadi kemarin itu sebenarnya kita udah diarahkan untuk ke Wisma Atlet, tapi karena Wisma Atletnya penuh, bis kita kemudian diarahkan ke Rumah Susun Pasar Rumput. Dan waktu itu beruntungnya tanggal 14 Oktober 2021 itu baru diumumkan hari pertama berlakunya karantina 5 hari. Jadi kita tes PCR di hari kedatangan. Biasanya hasil tes PCR pertama itu nggak dikasih tahu ke kitanya. Kita disitu cuma nunggu aja. Nah, nanti tes PCR yang kedua itu baru kita dapat hasilnya. Kalau negatif, kita dikasih kayak surat jalan gitu. Baru kita boleh melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika kita sudah administrasi, itu kita setelah ngambil bagasi itu kita masih dikumpulkan lagi di tempat khusus sebelum kita naik ke bis. Nah, itu kita juga harus ngantri lagi dan lumayan harus banyak sabar. Dan kita juga di situ biasanya ada kayak orang-orang yang nawarin kartu untuk dipakai di Indonesia atau money changer atau apa ya, kayak gitulah. Atau mungkin ada yang kan waktu kita apa namanya mau keluar itu kan akan diarahin ya mau ke hotel atau ke wisma gitu. Setelah itu kita masuk ke bisnya, dari bis kita masih ngantri lagi di depan Rumah Susun Pasar Rumput. Jadi kita itu planningnya sebenarnya ke Wisma Atlet, tapi karena penuh dan kita tuh semua udah duduk di atas bis, jadi kita diarahkan ke Rumah Susun Pasar Rumput. Nah, di situ kita masuk, dijelasin macem-macem semuanya, suruh ngisi lagi tujuannya dari mana, tujuannya mana, asalnya penerbangan dari mana, terus apa lagi ya. Nah, di situ kita juga harus cari temen 3 orang untuk yang sekamar sama kita. Dan gitu di situ ngantri, didata lagi semuanya sampai kita dapet kunci kamar sama nomor kamar. Nah, kita harus naik ke atas pakai lift. Liftnya ada ganjil sama genap, jadi disendiri-sendiriin. Itu juga lumayan prosesnya lama karena yang ngelayanin juga nggak terlalu banyak. Jadi jangan lupa siap-siap bolpen, itu penting banget untuk proses-proses administrasi seperti ini. Di Wisma Atlet, di Rumah Susun Pasar Rumput, saya juga untuk pertama kalinya kesini atau tinggal di situ. Di sana itu ada banyak, mungkin karena memang itu tujuannya dulu buat rumah ya. Jadi dalam satu rumah itu atau satu ini tuh ada 3 kamar dibatasin sama tembok gitu, dan setiap kamar ada bednya gitu. Jadi ada 3 bed, 2 kamar dengan ukurannya lebih kecil, 1 kamar utamanya agak lebih luas gitu. Terus di situ juga ada kamar mandinya sama ya biasanya tempat-tempat buat jemur gitulah. Kita biasanya ada jam-jam khusus untuk mengambil makanan dan minuman, dan biasanya itu dikoordinir sama kita sendiri dari masing-masing lantai, siapa yang mau mewakili gitu. Dan nanti mereka yang turun hanya untuk yang mengambil aja, dan biasanya udah kayak koordinasi dengan kayak bapak-bapak TNI ataupun ini yang biasanya bertugas di bawah di lantai dasar untuk mengambil makanan itu. Selain itu di Rumah Susun Pasar Rumput itu juga ada kayak mas-mas dari Moritz gitu, kayak orang yang bagian hospitality gitu. Jadi kalau kita butuh apa-apa waktu itu kita bisa minta tolong mas-mas Moritz ini untuk dibelanjakan. Contohnya kita hari pertama karena kita sampainya jam
8, 10-an atau 12-an gitu, kita nggak dapat makan siang karena belum terdata. Dan kita harus beli makanan sendiri. Kemudian kita pada pesan atau nitip ke mas Moritz ini untuk dibelikan makanan sesuai yang kita mau. Kita ngasih uang aja ke masnya, nanti masnya yang beliin gitu. Untung gitu. Dan kita bisa kayak beli kartu perdana gitu juga, sama nitip sama masnya kayak gitu bisa. Di situ fasilitas di rumah susun Pasar Rumput ada, waktu itu di tempat saya ada kasur bednya, terus ada kemarin dikasih macam-macam itulah, seperti biasa sabun, sikat gigi gitu-gitu, dan ada kipas angin juga. Tapi ya menurut saya juga lumayan panas karena kita di Jerman waktu itu 2 derajat, pulang ke Indonesia apalagi Jakarta ya langsung kena 34 derajat gitu di termometernya. Tapi kan real feel-nya biasanya lebih panas, jadi siap-siap itu. Dan saya kemarin juga sempat lihat video yang lain teman-teman yang udah pulang ke Indonesia di YouTube. Jadi saya kemarin sempat juga nyuci di sana. Jadi saya nggak mau bawa barang-barang banyak atau baju-baju yang banyak. Saya nyuci waktu di rumah susun Pasar Rumput ini. Jadi saya bawa sabun cuci gitu sedikit aja buat nyuci 2 kali, 3 kali, 4 kali gitulah. Terus yang biasanya kan kangen ya makan ngemil-ngemil gitu. Nah itu bisa sebelum ke Indonesia udah bisa beli dulu. Atau kalau nggak mau beli di Indonesia ya, kalau mau beli di Indonesia juga bisa sih beli di situ. Ya tapi biasanya harganya beda. Terus biasanya kan kita karantina bosen ya, mending kalau ada paket pun kita pakai data terbatas ya, jadi akan lebih baik kalau kita mungkin bawa buku atau bawa laptop atau bawa musik-musik yang lain, jadi kita karantinanya tuh nggak terasa membosankan gitu, nggak cuman di kamar tidur dan lain sebagainya gitu ya, jadi kita bisa menggunakan waktu untuk aktivitas yang lain gitu. Terus apa lagi ya, sementara itu sih yang paling penting dari proses mudik kemarin. Cuman kayak kalau saya kan kemarin harus melanjutkan perjalanan dari Jakarta masih menuju ke arah Jogja, dan itu kita benar-benar harus prepare gitu ya, cari info pesawat atau kereta atau apa, dan kita juga harus tahu dari Pasar Rumput atau dari Wisma Atlet itu ada moda apa aja yang bisa dipakai. Kebetulan kemarin saya hampir memakai travel dari Wisma Atlet untuk ke bandara, tapi karena dianya nggak mau atau karena orangnya terbatas yang mau ke bandara, terus saya kemarin ternyata dibolehin buat nge-grab, kalau nggak salah saya nge-grab sampai bandara. Jadi itu nanti tanya-tanya aja ke orang-orang di sana, biasanya udah pada diarah-arahin. Sementara kayak gitu, saran-sarannya nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa tulis di komentar, untuk kemudian nanti bisa saya bantu untuk menjawab seperti yang saya tahu atau yang saya alami kemarin. Oke, sekian dari saya. Selamat menikmati liburan di Indonesia dan bersabar untuk menjalani proses mudik yang tidak mudah di masa pandemi ini. Oke, sampai jumpa. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.